wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang majas. Apa sih itu majas? Majas atau gaya bahasa. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah kalimat atau menimbulkan kesan tertentu. Nah, majas juga merupakan kalimat dengan bahasa yang indah, menarik, dan bermakna bias atau tidak menggunakan arti sebenarnya. Terus, majas juga biasanya digunakan dalam puisi, pidato, ataupun cerita agar lebih hidup atau lebih menarik. Terus selanjutnya ada tujuan majas. Tujuan yang pertama yaitu membuat bahasa lebih indah atau lebih menarik. Terus yang kedua, menarik perhatian pembaca. Nah, dengan majas ini pembaca akan lebih tertarik karena bahasanya unik dan tidak monoton. Terus tujuan yang ketiga yaitu menyampaikan perasaan secara tidak langsung atau tersirat. Ini contoh majas. Ini yang kalimat biasa, matahari terbit. Ini kalimat matahari terbit. Matahari terbit akan lebih indah jika diganti matahari tersenyum di ufuk timur. Itu kan lebih indah ya biasanya. Terus yang kedua, aku marah. Ini kalimat langsungnya. Yang tersiratnya, kepalaku seperti gunung berapi yang siap diletus. Terus berikutnya ada jenis-jenis majas. Ada 4 jenis majas yang sering digunakan. Yang pertama, majas metafora. Yang kedua, majas asosiasi atau perumpamaan. Yang ketiga, majas personifikasi. Dan yang terakhir yaitu majas hiperbola. Apa sih majas-majas tersebut? Nah ini, yang pertama majas metafora. Majas metafora yaitu membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata pembanding. Kata pembandingnya biasanya kan bagaikan, seperti, laksana, dan lain-lain. Terus majas metafora ini juga menyebut sesuatu seolah-olah menjadi benda lain. Terus ini contohnya, ibu adalah pelita hati keluarga. Nah ini pelita hati ini yang menunjukkan majas metafora. Ini artinya ibu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi kehidupan keluarga. Biasanya contoh lain, dua hati. Terus selanjutnya yaitu majas asosiasi atau perumpamaan. Nah, majas asosiasi ini membandingkan dua hal dengan kata seperti bagai, bagaikan, laksana, ataupun bak. Nah, pada majas asosiasi ini biasanya kalimatnya terdapat kata seperti bagai, bagaikan, laksana, atau bak. Nah, ini contohnya, wajahnya indah bagaikan bulan purnama. Nah, ini bagaikan ini menunjukkan majas asosiasi atau perumpamaan ini. Ini artinya wajahnya sangat cantik. Ini diperhatikan nanti soalnya ada kuisnya. Terus ini yang selanjutnya ada majas personifikasi. Nah, majas personifikasi yaitu memberi sifat manusia kepada benda mati. Nah, majas personifikasi ini juga seolah-olah benda mati bisa bergerak, berbicara, merasa. Terus contohnya, angin berbisik di malam hari. Nah, ini berbisik kan ini sifat manusia ya. Terus yang benda mati ini angin. Jadi kalau ada memberi sifat manusia kepada benda mati ini namanya majas personifikasi. Ini artinya angin bertiup pelan seperti orang berbisik. Terus yang terakhir ada majas hiperbola.
Nah, majas hiperbola ini mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan atau melebih-lebihkan untuk menegaskan makna. Nah, ini contohnya. Tangisnya menggetarkan bumi. Nah, ini menggetarkan bumi ini kan melebih-lebihkan untuk menegaskan maknanya. Ini artinya ia menangis sangat keras. Terus ini ada contoh puisi. Nah, ada yang mau membacakan puisinya? Saya. Yang dalam rumah nggak usah dibaca ya. Pelangi di langit pagi. Pelangi itu jembatan warna-warni di langit. Ia tersenyum manis setelah hujan baru. Warnanya tidak seperti bunga yang mekar di musim semi. Aku melompat di gunung karena gembira melihat. Beli offline dulu Mbak Ugi. Ini per kalimatnya ini kan ada majas-majasnya ya. Ini yang kalimat pertama. Bait pertama itu ada pelangi itu jembatan warna-warni di langit. Nah, ini jembatan warna-warni itu menunjukkan metafora, majas metafora. Terus kalimat yang kedua ini, ia tersenyum manis setelah hujan pergi. Ini personifikasi. Nah, ini yang menunjukkan personifikasi itu yang memberi sifat manusia kepada budaya. Terus yang ketiga, warnanya indah seperti bunga yang mekar di musim semi. Nah, ini termasuk majas asosiasi karena apa? Ada yang tahu? Ya, ini ada kata-kata seperti ya. Terus yang terakhir, aku melompat tinggi gunung karena gembira melihatnya. Ini namanya hiperbola. Ada ya. Nah, selanjutnya Ibu ada kuis. Nanti Ibu akan membagi menjadi berapa kelompok ya? Tiga aja ya? Tiga kelompok. Nanti cara bermain kuisnya nanti per kelompok cepet-cepetan. Semisal Ibu sudah membuka soalnya, nanti cepet-cepetan. Nah, kalau ya per kelompok nanti ada jargonnya. Misal kelompok 1, terus kelompok sama 2, so 3. Tuh. Nah, per kelompok nanti ada jargonnya, jargon suara hewan. Ada yang tahu? Misal ini ya, misal ini suara kucing, nanti meong meong meong. Tuh, terus itu suara apa? Terus jadi guguk gitu. Terus ini suara apa? B. Ini setelah soalnya Ibu buka, nanti ada waktunya 30 detik. Jadi harus cepet-cepetan menjawabnya ya. Nah, ini mau nomor berapa? 1. 10. 9. 7. Nah, Urut aja, Bu. nanti langsung apa? Ya, urut aja. Nanti kalau ya. B. Cepet ya jawabnya. Lanjut, Meong salah semua itu, Bu, 2 kali.
Nggak apa ya, yang ini ya, harus benar ya. Personifikasi. Ini memang seperti buri beda ya. Oke, memang bisa. Terus teman-teman jawaban dulu baru suara ya. Oh iya. Lama bisa. Nomor 9 bro. Terakhir ya. Yang salah banyak. Hati-hati. Jago yang salah banyak perlu maju bu. Nah, ini berhubung waktunya mau habis ya, ini Ibu akan membagikan tutor kerjanya secara kelompok, nanti dikerjakan di rumah. Oke. Di sini dulu, nanti kalau nggak cukup waktunya nanti bisa di rumah. Bisa dicicil dari sekarang. Apa? Ada yang tahu kan? Yuk, bisa. Tidak apa-apa, jangan. Ini teman-teman perhatikan mengidentifikasi majas. Tentukan jenis majas yang digunakan dalam kalimat tersebut. Otaknya encer seperti air yang mengalir deras, majas asosiasi. Buku adalah jendela dunia bagi para siswa, majas metafora. Aku sudah menunggumu sejuta tahun lamanya, majas hiperbola. Sapu di tangan mereka menarik dengan riang, majas personifikasi. Saya cukupkan sekian ya, anak-anak. Bisa dilanjut besok. Nah, saya cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Nah, ini kesimpulannya majas membuat kalimat menjadi lebih indah, menarik, dan hidup. Lalu mari gunakan majas saat menulis puisi atau karangan agar tulisannya keren atau menarik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.